Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Selamat bergabung bahwa pasca dilarangnya FP di Indonesia, kini Kejaksaan Agung juga angkat bicara ya. Angkat bicara. Saya bacakan dulu beritanya ya. Baru setelah itu kita sedikit diskusilah. Baik saudaraku, di sini Jaksa Agung akan mencari anggota FPI yang masih aktif di seluruh Indonesia. Nah, jika ketemu ada kegiatan akan ditindak. Kita ketahui bersama sahabatku bahwa Front Pembela Islam telah resmi dibubarkan oleh pemerintah karena dicap sebagai organisasi terlarang. Warga yang masih aktif di ormas yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab bakal ditindak tegas. Pernyataan itu disampaikan oleh Jaksa Agung, yaitu Bapak ST Burhanuddin. Ya, dia mengaku akan menindak tegas orang-orang yang masih aktif di FPI, baik yang ada di Jakarta maupun di daerah-daerah di Indonesia. Penindakan secara tegas apabila masih ada jajaran maupun anggotanya baik di pusat maupun daerah yang masih aktif melakukan kegiatan organisasi, kata Bapak Burhanuddin lewat keterangan resmi kepada wartawan hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Selain itu, Burhanuddin juga meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini atau langkah antisipasi terhadap respons pendukung dan simpatisan FPI, khususnya di pusat ataupun daerah yang dapat mengancam serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Si perubahan nama dari Front Pembela Islam menjadi Front Persatuan Islam, katanya. Dan kita sudah ketahui juga bersama bahwa pemerintah sebelumnya sudah resmi membubarkan FPI pada tanggal 30 Desember 2020, yang mana keputusan itu tertuang dalam surat keputusan bersama, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Yang saya tahu, di antara kegiatan FPI yang paling banyak itu kan ke tempat bencana alam. Nah, jadi kalau mencari FPI yang masih aktif, ciri-cirinya itu ada di tempat-tempat kalau ada bencana alam. Ada di situ, itu pasti temukan, itu pasti menemukan. Ya kan? Nah, ini. Tapi akhir-akhir ini memang udah nggak kelihatan ya. Itu kalau ada bencana FPI ada di situ. Lah, pertanyaan kami sebagai rakyat, ini organisasinya sudah dibubarkan, tapi orangnya kan ada, atributnya udah nggak dipakai. Tapi kalau orang-orangnya ini pada saat membantu bencana alam, apakah juga dilarang, mau ditangkap? Karena itu adalah salah satu kegiatan dia. Begitu tidak sukanya kepada warganya. Ya, kalau masalah atribut oke, itu kan sudah dilarang, dan saya yakin seluruh kader FPI sudah tidak menggunakan itu. Tetapi yang di sini kan orangnya. Nah, salah satu kegiatan yang saya sering ikut-ikut juga lah melihat itu kalau ada bencana FPI ada di situ. Lah, pertanyaan kami sebagai rakyat, ini organisasinya sudah dibubarkan, tapi orangnya kan ada, atributnya udah nggak dipakai. Tapi kalau orang-orangnya ini pada saat membantu bencana alam, apakah juga dilarang, mau ditangkap? Karena itu adalah salah satu kegiatan dia. Kan sudah ada perintah untuk Polri. Ini kan tugas Polri. Iya kan? Polri kan sudah mengeluarkan perintah juga ke Polri. Nah, saya berharap kejaksaan nggak perlu terlalu berlebihan. Jangan-jangan nanti Panglima TNI juga nanti buat status kayaknya nih. Tapi enggak lah, karena nggak ikut ya. BNPT sudah jelas ada di situ. Pasti sudah mendeteksi semua. Jadi seakan-akan kejaksaan ini sudah seperti fungsi polisi.
Ini tambah kacau kalau udah kayak gini, kalau semua alat negara digunakan hanya untuk membungkam satu organisasi. Gila, itu kan ya, polisi sudah jelas. Ya, polisi kan sudah jelas mulai kemakluman, dan saya yakin ya seluruh kader FPI sebagai warga negara Indonesia pasti tunduk kepada hukum, taat kepada hukum, nggak mungkin melawan. Yang jadi lucunya ini kalau kejaksaan sudah ikutan seperti ini, udah seperti otoriter juga. Waduh. Memang kita menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang berkelindan dengan politik. Kekhawatiran terbesar saya pribadi misalnya sebagai warga negara adalah kembalinya negara ini ke era otoritarianisme. Ke era di mana perbedaan pendapat tidak ditolerir, di mana perbedaan pendapat itu diganjar dengan ancaman untuk dipenjarakan. Sobat era sekalian, padahal ketika kita reformasi tahun 1998, harapan kita adalah negeri ini adalah menjadi negeri yang bebas, negeri yang demokratis setelah dikungkung selama puluhan tahun pada era Orde Baru dan juga Orde Lama. Orde Lama sejak 5966, Orde Baru 66 sampai 98. Tapi faktanya dua kejadian yang sangat luar biasa, yaitu pembubaran dua ormas, satu HTI dan satu FPI, menyadarkan kita semua yang berpikir tentang demokrasi dan hukum, tentang konstitusi, bahwasanya ada ancaman untuk kembali negara ini setback ke rezim otoritarianisme. Kenapa begitu? Karena ternyata di antara kalangan hukum sendiri, di kalangan pakar politik, dan juga aktivis-aktivis berbeda pendapat. Ada yang mengamini dan bahkan bertepuk tangan dengan munculnya Perpu Ormas misalnya untuk membubarkan HTI, padahal kita tahu bahwa sesungguhnya itu potensial melanggar prinsip negara hukum, rule of law, yaitu menghukum sebuah organisasi, membubarkan sebuah organisasi tanpa due process of law. Tetapi faktanya ada beberapa kelompok yang bahkan dengan gembira mengatakan this is the end of HTI misalnya, this is the end of FPI. Padahal soalnya bukan HTI dan FPI, soalnya adalah sejauh mana dan sekuat mana kita menegakkan prinsip negara hukum, bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat itu dijamin konstitusi dan tidak boleh dihilangkan. Lanjut, cukup? Oh, FPI, yang jelas seperti ini ya. Semua ada aturan-aturan ya. Sebenarnya apabila jenis apa FPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi satu ormas, harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau dia sebagai ormas, tentunya apabila ingin diakui sebagai ormas, disesuaikan dengan undang-undang tentang keormasan. Seharusnya seperti itu. Tapi apabila dari FPI ya, model baru apapun namanya, ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Karena itu adalah hak asasi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini organisasi baru ini akan diresmikan ke pemerintah. Yang kedua, bahwa kebebasan berserikat, nah dijelaskan juga di sini, bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui lisan atau tulisan adalah dijamin dalam Konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan 28E Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dilindungi oleh undang-undang negara tentang bagaimana ketika kita mau membuat sebuah organisasi, ormas dan yang lainnya. Yang penting tidak keluar dari koridor peraturan yang ada di negara ini, saudara. Itu dilindungi oleh undang-undang. Siapapun berhak untuk mendeklarasikan atau membuat sebuah organisasi. Lalu yang ketiga, bahwa berdasarkan putusan MK nomor 82 tahun 2013 dalam pertimbangan angka 3.19.4 dan 3.19.5, masalah pendaftaran sebuah ormas adalah bersifat sukarela, sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran ormas.
dan ormas yang tidak mendaftarkan diri tidak bisa dikategorikan sebagai ormas ilegal atau terlarang. Kepada seluruh pihak kami himbau untuk membaca, mempelajari dan memahami ketentuan yang bersifat konstitusional ini agar tidak berpendapat dan bertindak semau-maunya hanya berdasarkan hawa nafsu.